penakut dan ketergantungan sama orang lain gak akan bawa lu kemana. So, jadilah mandiri. Pikiran lu terlalu negatif, memikirkan masa depan, karena lu orangnya mudah terpengaruh. Lu mudah terpengaruh sama apa yang ada di sekitar lu dan sosial media. Daripada lu ngebuang-buang waktu, apakah kedepannya pilihan lu ini tepat? Lebih baik jadiin pilihan lu itu pilihan yang tepat. Yakin aja kalau pilihan lu itu adalah yang tepat buat lu. Contohnya gini, mungkin lu bingung harus milih iPhone atau Android. Yang padahal dua-duanya bagus gak sih? Sesuai kebutuhan aja. Lu butuhnya yang mana gitu. Walaupun berjuta orang milih iPhone, tapi kalau lu butuhnya Android, ya udah berarti Android pilihan yang tepat buat lu. Gak usah terpengaruh sama orang lain. Mungkin orang lain lebih butuh iPhone, tapi kalau lu butuhnya Android, ya udah, pilih aja, gak usah ragu. Fokus aja gimana caranya lu bisa dapetin hasil yang terbaik dari pilihan lu tadi. Bukan fokus sama keraguannya, udah. Daripada terus-terusan mikir, iPhone atau Android ya, ya udah langsung beli aja. Lu dari awal pengennya apa, lu butuhnya apa, udah, lu langsung pilih. Jangan banyak ragunya, jangan terpengaruh sama omongan orang, udah, stop. Tahu nggak sih, kebanyakan orang menjadi stres karena terlalu banyak overthinking. Overthinking karena terlalu banyak ketakutan di dalam dirinya. Ketakutan akan masa depan yang padahal belum terjadi loh. Takut nggak bisa berhasil, terus sering menyesali masa lalu, yang padahal masa lalu dan masa depan itu cuma imajinasi. Cuma imajinasi. Ngapain terus susah dipikirin? Masa sekarang yang harus dioptimalisasi. Kebanyakan orang nggak ngelakuin apa-apa, stres sendiri, cemas sendiri, depresi, ya, karena terlalu banyak khawatir sama hal yang belum terjadi. Lakuin aja apa yang bisa dilakuin sekarang. Manfaatin apa yang kamu milikin. Stop deh mikir-mikir kayak, gue bakal berhasil nggak ya? Kalau gue gini, salah nggak ya? Kalau gue gini, bakal gagal nggak ya? Udah lakuin aja. Lakuin aja. Berani ambil resiko. Ketika lu berani ngambil resiko, lu bakal bisa kemana-mana. Tapi kalau lu nggak berani ngambil resiko, lu nggak akan kemana-mana. Lu nggak akan berkembang, lu nggak akan bisa maju. I'm telling you. Sekarang gue tanya, overthinking emang bisa nyelesain semua masalah lu? Bisa tiba-tiba bikin lu sukses? Atau bisa ngasilin uang? Enggak kan? Terus ngapain lu terus-terusan overthinking? Do something lah, do something. Daripada ragu, udah, ambil tiap kesempatan. Lakuin aja. Daripada terlalu banyak mikir, ntar lu nyesel. Ntar lu nyesel. Lakuin aja udah. Belajar buat ngontrol diri lu, pikiran lu. Stop ketakutan sama apa yang belum terjadi. Stop menyesali masa lalu. Makanya kurang-kurangin deh ngelihat sesuatu yang bisa nge-trigger lu. Contohnya lu 24/7 scroll sosial media. Dimana ya kita nggak bisa nebak ya apa yang bakal muncul di FYP lu, apa yang bakal muncul di Reels IG lu. Kita nggak bisa nebak kan. Dan tentunya hal-hal yang kita lihat di sosmed itu bisa nge-trigger kita. Entah ada tentang family issues lah, apalah, toxic relationship, yang tentunya itu bisa nge-trigger trauma lo, apalah ya. Jadi seharusnya kurang-kurang dulu lah main sosmed. Contohnya gue aja ya, gue tahu sosmed itu bisa bikin gue jadi unproductive dan juga nge-trigger ya pikiran gue lah, jadi kayak mikirin yang enggak lah. Jadinya gue bener-bener ngurangin waktu sama sosmed. Gue buka kalau gue butuh aja gitu. Kurang-kurangin ngelihat apa yang gak harus lu lihat. Jaga, jaga mata lo. Jaga apa yang lu dengar. Perhatiin semua itu. Lu gak bisa nyalahin sosmed, lu gak bisa nyalahin orang lain atas apa yang lu dapetin sekarang. Karena cuma lu yang bisa ngubah hidup lu sendiri. Lu yang punya kekuatan buat ngontrol hidup lu sendiri, bukan orang lain. Daripada nginget-nginget masa lalu, takut sama masa depan, mending lakuin sesuatu deh yang bisa menjamin masa depan lu. Ingat ya, masa lalu dan masa depan itu cuma imajinasi. Cuma ada di pikiran. Gak bisa lu sentuh, lu gak bisa juga balik ke masa lalu, lu gak bisa juga langsung skip ke masa depan, karena cuma ada di pikiran. Berani ambil resiko, lakuin yang terbaik dari sekarang, dan perjuangkan masa depan yang lu impikan itu. Percaya sama diri lu sendiri, percaya sama setiap proses yang udah terjadi di hidup lu,
dan percaya sama Tuhan. Kalau lu udah percaya sama Tuhan, lu pasti bakal selalu menikmati dan percaya sama setiap proses yang udah terjadi di hidup lu. Semuanya akan baik-baik aja kok. Kalau belum baik-baik aja, berarti masih ada hal yang harus lu selesaikan. Salah satu tanda kalau lu udah semakin dewasa dan percaya sama diri lu sendiri adalah ketika lu udah berani mengambil keputusan sendiri tanpa pengaruh dari orang lain. Hal pertama yang harus lu lakuin kalau lu nggak mau kebergantungan lagi sama orang lain, kalau lu mau beneran mandiri, lu harus bisa kemana-mana sendiri. Do things alone. Just do everything that you want alone. Gak usah nunggu diajak, gak usah tunggu dibimbing orang lain. Udah, lu yang harus membimbing diri lu sendiri. Gue selalu bilang, di video-video gue yang sebelumnya juga gue selalu bilang, do things alone. Lakuin semuanya sendiri. Hal besar, hal kecil, kalau bisa dilakuin sendiri, ya udah lakuin sendiri. Gak usah nunggu orang lain, gak usah ngajak-ngajak orang lain. Lu mau jogging, udah jogging sendiri. Gak usah ngajak temen lu karena bakal banyak dramanya gak sih? Kayak ntar nggak jadi, ntar kesiangan, ntar ini, ntar itu, harus nggak fokus. Kalau lu mau jogging, lu beneran pengen jogging, lu pengen gym atau apa, ya udah pergi sendiri, udah lebih fokus. Ketika lu punya plan buat diri lu sendiri dan lu lakuinnya sendiri, lu bakal lebih fokus sama apa yang pengen lu kerjain dan waktunya juga bakal beneran terspend cuma buat diri lu sendiri. Kalau lu ngajak teman, ntar harus nungguin dia, harus nyesuaiin waktu dia, harus sama-sama selesai ya, susah. Jadinya apa-apa nanti lu jogging, lu olahraga harus selalu nunggu teman. Ya belum tentu teman lu bakal selalu bisa gym sama lu. Ya, gue tahu juga emang seru sih kayak ngelakuin kegiatan sama teman. Gue tahu itu seru, tapi coba deh sesekali lakuin sendiri. Belajar. Lu harus bisa nerima fakta kalau nggak semua orang bakal selalu ada buat lu. Lu harus terima itu. Nggak semua orang selalu ada waktu buat lu. Mau itu keluarga lu, pasangan lu, teman lu, adik lu, atau kakak lu, atau siapapun itu, mereka gak bakal selalu ada buat lu. Yang selalu ada buat lu adalah cuma diri lu sendiri. Jadi belajar buat percaya sama diri lu, yaitu dengan belajar buat ngelakuin hal besar, hal kecil sendiri. Pergi ke salon sendiri, belanja kebutuhan lu sendiri, gak usah ngajak orang. Punya badan yang sehat, kaki lu masih bisa berjalan dengan baik, ya udah pergi sendiri. Manfaatin itu. Mandiri dimulai dari hal-hal kecil. Ketika lu udah bisa sendiri, lu bisa kemana-mana sendiri, lu bisa ngafe sendiri, lu bisa belajar sendiri, lu bisa jogging sendiri, lu bisa ke salon sendiri, lu bisa ya apa-apa sendiri. Lama-lama lu bakal nggak bergantung lagi sama orang lain. Karena lu udah percaya sama diri lu sendiri. Mau sampai kapan lu terus-terusan ngajak orang atau nunggu diajak sama orang baru lu mau gerak? Nggak bakal berkembang gitu. Nggak bakal berkembang. Kapan berkembangnya kalau terus-terusan nunggu orang? Gak punya inisiatif buat diri sendiri. Kenapa gue bilang ketika lu pergi sendiri, lebih fokus aja gitu, dan lebih satset. Karena contohnya gini, lu pengennya besok ada rencana lah, lu udah bikin plan, lu pengen belajar di perpus. Dan lu ngajak nih, teman lu si A. Tapi tahu-taunya si A bilang, ya udah jam 10 aja. Sedangkan lu pengennya pergi jam 8. Rugi nggak waktu lu? Rugi kan? Ya udah mending pergi sendiri. Ngapain nunggu-nunggu orang? Hargai waktu lu. Kecuali emang waktunya have fun, tapi ketika waktunya lu mau improve diri lu sendiri, ya udah, lu harus sendiri aja gitu. Terus contohnya ketika lu pengen belajar, udah nih temen lu janjian nih, oh oke oke, ayo ayo belajar ayo belajar. Tapi tahu-taunya pas udah lagi ngumpul nih, gak jadi belajar. Nyesek nggak lu? Apalagi kalau lu tipe orang yang ambis, tiba-tiba malah gak jadi belajar pas udah janjian sama kelompok lu atau circle lu lah. Nyesek kan? Ya gue juga pernah ada di posisi itu. Semenjak itu, gue jadi males ngajak. Kalau gue pengen produktif ya udah gue sendiri. Kalau gue pengen main sama temen ya udah gue ajak. Teman main bukan teman buat produktif gitu. Dan lo harus tahu fakta ini. Kalau ada teman yang bisa diajak ambis, ada teman yang cuma bisa diajak main. Jadi teman yang cuma bisa diajak main, gak bisa lo ajak ambis. Karena bakal batal lah rencana lu
buat belajar, buat ambis, segala macam. Dan lo harus menerima fakta itu. Mau sebesti apapun lu sama temen lu itu, lu harus bisa menerima kalau belum tentu dia bisa diajak ambis. Jangan sampai karena lu gak enakan, lu ngerasa gak solidaritas dong kalau gak ngajak temen gue, atau karena lu pengen sama-sama maju berhasil sama dia, lu jadi ngebatalin rencana lu sendiri gitu. Jangan sampai kayak gitu. Utamakan diri lu sendiri. Udah, kalau temen lu nggak sevisi misi sama lu ya udah, biarin aja dia emang pengen kayak gitu, dia emang gak mau belajar, dia nggak mau diajak ambis, ya udah cuma bisa have fun, ya udah. Untuk bisa mandiri dan gak bergantung lagi sama orang lain, lo harus bisa sendiri dulu, mau itu dalam hal kecil atau hal besar. Siapa tahu lu bisa jadi inspirasi buat temen-temen lu, keluarga lu, adik-adik lu, ya kan, gak ada yang tahu. Daripada lu terus-terusan mencari inspirasi, lebih baik lu aja yang jadi inspirasi itu. Oke, gue punya adik kan, dan adik gue masih kecil-kecil gitu. Gue dan kakak gue selalu ngajarin adik gue buat sendiri. Kalau dia pengen es krim, ya udah kita turutin. Tapi mesen sendiri ya gitu. Dan sampai sekarang adik gue itu bener-bener berani lah sendiri. Padahal umurnya masih 11 tahun sama 13 tahun. Mereka bener-bener apa-apa ya udah ke supermarket, masuk sendiri, bayar sendiri. Bener-bener seberani itu ngomong sama waitress, ngomong sama siapapun berani gitu. Karena udah dibiasain dari kecil, dari hal-hal kecil juga. Kebergantungan sama orang lain gak akan bawa kamu kemana. Belajar buat menerima fakta, kalau nggak semua orang bakal terus-terusan ada waktu buat lu. Mau itu keluarga, teman, anak lu, adik-adik lu, kakak lu, ataupun pasangan lu. Ya kita nggak tahu mereka bertahan di dunia sampai kapan. Dan suatu hari nanti pun mereka pasti punya kehidupan masing-masing. Lu harus belajar buat survive dari sekarang. Kalau lu bingung harus mulai dari mana, gue ada bahas di video yang ini. Coba tonton aja, oke? Ingat, kita semua adalah peran utama di dalam hidup kita. Kalau dalam film-film, lihat deh Princess. Snow White aja contohnya. Snow White, dia ditinggal sama ibunya pas dia masih kecil. Terus dia punya ayah. Ayahnya ini sangat-sangat percaya sama ibu tirinya. Dan gitu dia punya dua saudara tiri yang jahat lagi. Terus si ibu tirinya ini ngeracunin Snow White kan dengan apel yang beracun itu. Sedih banget gak sih? Ya sedih lah. Tapi Snow White bisa ngelewatin semua itu. Endingnya dia diselamatin dan dinikahin sama pangeran. Selalu ada pelangi setelah hujan. Ada kebahagiaan setelah kesedihan. Terus Spider-Man ditinggal sama tantenya yang udah dianggap kayak orang tuanya lah. Tantenya dihabisin sama penjahat. Tragis banget gak sih? Ya tragis lah. Tragis banget. Tapi apakah dia nyerah? Enggak. Dia tetap jalanin hidupnya dengan kekuatan yang dia punya. Di balik hal yang tragis, disitulah terciptanya orang yang hebat. We are all superheroes in our own life. Remember that. Setiap peran utama pasti punya struggle-nya masing-masing. Ya, kita pasti bisa atasin sendiri. Karena kita yang bertanggung jawab atas hidup kita sendiri, bukan orang lain. Kita yang bisa nyelamatin diri kita sendiri, bukan orang lain. Dan lu akan semakin kuat, mandiri, dan percaya sama diri lu sendiri ketika lu udah berhasil mengatasi setiap masalah yang udah datang ke kehidupan lu. Yang lu harus ingat, it's okay untuk menjauh dari seseorang, pertemanan, lingkungan, atau apapun itulah. Kebiasaan kegiatan yang bisa menghambat lu, yang gak mendukung karir hidup lu. Jauhin semua itu. Kalau lu masih bergantung sama hal-hal ini, lu bakal susah buat maju dan hal baik bakal susah datang karena tempatnya masih diisi sama hal-hal buruk. Please, tolong pilih pergaulan, pilih teman lu secara bijak. Kata orang, teman itu jangan pilih-pilih. Iya, kita emang harus humble ke semua orang. Kita emang harus ya friendly lah ya. Tapi kita harus pilih-pilih orang yang jadi teman dekat kita karena emang teman dekat itu sebab pengaruh itu. Stop bertahan sama orang yang cuma bisa ngasih lu kesedihan, yang cuma ngajak lu have fun, yang gak punya visi misi di hidupnya. Udah jauhin aja, gak usah ngerasa gak enak. Lu pengen maju kan? Ya kalau lu pengen maju lu harus rela dong. Menjauh dari hal-hal yang bisa menghambat lu. Bukan bisa lagi, ini udah jelas-jelas menghambat lu gak sih? Lu udah sadar kan, tapi lu tetap stay. Kenapa lu tetap stay? Lu takut kesepian. Lu takut gak punya teman.
Gimana lu mau dapet teman yang baik? Lu aja masih bertahan sama teman lu yang toksik itu. Ya udah, lu jaga jarak aja, nggak harus musuhan. Bilang aja lu ada plan. Gue usah gak enakan. Kalau mereka teman yang baik, mereka bakal ngerti itu. That's it. Oke? Lu nggak harus nyenengin semua orang kok. Yang lu harus senengin itu ya diri lu sendiri. Coba pikirin, udah berapa banyak waktu yang terbuang cuma karena lu sibuk nyenengin temen lu itu. Kalau temen lu bilang, ah nggak ada lu nggak asik nih, udah deh. Mereka terlalu bergantung sama lu yang tentunya ini bikin lu nggak bisa kemana-mana. Karena mereka terlalu bergantung sama lu. Udah kayak tali gitu, gantung gitu di leher lu. Bahaya banget ya, pergaulan tuh bahaya banget. Lu harus benar-benar pikir sih sama pergaulan. Biarlah orang bilang, kok lu pilih-pilih banget sih temannya, udah bodo amat. Emang harus pilih-pilih. Pasangan aja harus pilih, apalagi teman. Mending gak punya teman daripada punya teman yang ngehambat, dikit-dikit bergantung, dikit-dikit ngambekan ya. Oke, so sorry, bye gitu. Karena ada kalanya lu harus jaga jarak juga dari teman lu ini. Biar dia bisa mandiri juga. Karena emang kita hidup gak bisa nyelamatin semua orang, gak bisa nyenengin semua orang. Yang bisa kita selamatin ya cuma diri kita sendiri. Dan ya, gue udah ngasih saran lewat video ini. Selanjutnya ya tergantung lu lagi. Mau berubah jadi lebih baik atau enggak. Cukup sampai di sini. Aku Bina and I'll see you in my next video. Bye-bye.